Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan nama saya Irma Nur Maulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan jaringan. Dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dalam keamanan jaringan, yaitu yang pertama ada pengertian sistem keamanan jaringan, dan yang kedua jenis-jenis sistem keamanan jaringan, yang ketiga ada cara meningkatkan sistem keamanan jaringan, dan yang terakhir ada cara menjaga sistem keamanan jaringan. Apa sih itu sistem keamanan jaringan? Sistem keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi resiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang. Ada berbagai jenis-jenis keamanan jaringan, di antaranya hacking. Hacking adalah perusakan pada infrastruktur jaringan komputer yang sudah ada. Yang kedua ada carding. Carding adalah pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang, misalnya pencurian nomor kartu kredit yang dimanfaatkan untuk berbelanja online. Yang ketiga ada device, perubahan terhadap bentuk atau tampilan website. Dan yang terakhir ada phishing, yaitu pemalsuan data resmi. Cara meningkatkan keamanan jaringan. Gimana sih cara meningkatin keamanan jaringan gitu? Yang pertama ada pengamanan secara fisik, yaitu bisa dilakukan dengan menempatkan posisi hardware di tempat yang aman. Yang kedua ada pengamanan akses. Harus memberikan akses pada orang tertentu saja dan membuat username dan password yang unik. Jadi maksudnya di sini itu nggak sembarang orang bisa masuk ke dalam akses tersebut. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa masuk akses tersebut. Dan membuat password yang unik di sini maksudnya supaya tidak bisa gampang ditebak gitu ya. Jadi menyulitkan para hacker untuk meretas. Lalu ada pengamanan data. Pengamanan data dilakukan dengan membuat hak akses pada setiap user, di mana setiap user hanya bisa melakukan akses pada data tertentu sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Hampir mirip dengan pengamanan data yang selanjutnya menggunakan password, tapi ini lebih ke uh, hanya user hanya user yang bisa ngelakuin akses gitu. Si user ini nggak bisa kemana-mana, hanya akses tertentu saja yang bisa dia lihat gitu. Nggak bisa lihat admin yang lain, hanya bagian dia aja gitu. Lalu ada pengamanan komunikasi jaringan. Pengamanan komunikasi jaringan bisa dilakukan dengan mengamankan setiap komunikasi dengan menggunakan kriptografi, di mana data-data yang sensitif bisa dienkripsi agar aman saat proses pengiriman dan penerimaan data. Lalu gimana sih cara ngejaga keamanan jaringan? Nah, di sini ada menggunakan enkripsi. Itu tadi menggunakan kriptografi ya. Yang banyak digunakan saat ini adalah enkripsi WPA2 yang sudah terjamin keamanannya. Lalu bisa dengan ganti alamat SSID. Dalam menamai router jaringan, usahakan jangan menggunakan nama SSID yang menunjukkan lokasi atau kepemilikan bisnis. Misalkan bisnis tertentu sebuah rumah sakit, nama-namain SSID-nya Rumah Sakit Melati atau Klinik Mawar, atau bisa juga PT Makmur Jaya Abadi gitu. Disamarkan saja, jangan dinamain suatu lokasi dari kepemilikan perusahaan tersebut gitu. Lalu di sini ada matikan fitur antarmuka router. Matikan akses untuk manajemen router agar tidak bisa diakses dari luar. Jika ada yang bisa masuk ke dashboard router ini, penyusup akan dengan mudah membaca file log yang ada pada router. Untuk amannya, matikan saja fitur ini. Untuk mematikannya tuh supaya orang luar nggak tahu gitu. Penyusup itu nggak dengan mudah membaca file yang ada pada router gitu, jadi matiin aja. Lalu yang selanjutnya ada gunakan antivirus.
Pastikan semua komputer Anda sudah menggunakan antivirus yang terupdate. Karena ada banyak malware komputer yang menyebar tanpa bisa Anda ketahui. Jadi, banyak malware yang menyebar ke komputer kita tanpa kita sadari gitu. Jadi, lebih amannya gunakan saja antivirus. Lalu melakukan backup. Yang terakhir adalah mulai backup file-file penting yang ada pada komputer Anda. Untuk hasil backup bisa Anda simpan pada hard disk eksternal atau disimpan di cloud agar lebih amannya. Jadi jikalau mana takdirnya kertas gitu suatu saat dan nauzubillah min dzalik ya. Si file-file tersebut sudah terbackup gitu, jadi aman. Dan lakukan backup secara berkala sehingga tidak ada file-file yang missing, yang hilang gitu. Sekian video presentasi sistem keamanan jaringan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.